Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah sarapan kalian tadi pagi? Sudah, Bu. Ada yang tidak sarapan? Enggak, Bu. Puji Tuhanlah, supaya ada tenaga kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Adakah yang absen ini anak didik kami? Enggak, Bu. Semua ya? Iya, Bu. Puji Tuhanlah, sehat-sehat kita semua ya. Oke, baik. Sebelum masuk kita ke pembelajaran, ada baiknya kita kebaktian dulu. Siapa yang bawa kebaktian? Silakan. Ingat akan nama Yesus, 1, 2, 3, ya. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Suka surga yang bakal. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa di hari-hari yang lalu hingga saat ini. Bapa, kami ingin memulai pelajaran kami, buka lagi pikiran kami, agar kami bisa menerima pelajaran dari Bapa apa yang memberi kami. Bapa, kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, lindungilah mereka agar mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik. Bapa, kami berbanyak dosa, mohon pengampunan-Mu agar kami dapat menerima untuk kami. Dan pujilah nama-Mu hari ini, besok sampai selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, Pak. Oke. Baiklah. Pada minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang ibadah. Ya, ibadah. Yang mana ibadah itu Tuhan mau kalau kita harus melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Salah satu perlakuan yang boleh kita laksanakan ibadah yang di sekolah kita ini, kita kebaktian sekali dalam satu minggu. Tetapi anak didik kami perlu tahu bahwa ibadah itu adalah bukan hanya ibadah di halaman atau ibadah di gereja, tetapi di rumah kita pun kita perlu beribadah. Maka lanjutan daripada pembelajaran kita pada saat ini yaitu Allah memelihara hidupku. Itu materi kita pada saat ini. Allah memelihara hidupku. Tapi sebelum kita kepada pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita ice breaking dulu sebentar ya, Nak. Ya, Bu. Ice breaking dulu sebentar. Ayo, keluar dulu dari kursinya supaya semangat kita nanti belajarnya. Ya, keluar, bebas dari gerakan. Jadi jangan nanti terganggu gara-gara kursinya. Sudah bisa, Nak? Sudah, Bu. Mari kita ikuti bersama ya. Ya.
Kita tonton, kita perhatikan apa yang Baiklah anak-anak, kali ini kita masuk ke dalam materi Allah memelihara hidupku. Yang pertama, menghayati pemeliharaan Allah. Allah adalah pemelihara hidup manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali. Memelihara berarti menjaga, merawat, menolong dan menyelamatkan. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 19 yang menyatakan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan Mazmur 23 ayat 1 yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang menjanjikan bahwa Allah dapat melimpahkan kasih karunia sehingga kita berkelimpahan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 di sini adalah bagaimana perjuangan Naaman, seorang panglima Raja Aram, sembuh dari penyakitnya yaitu kusta. Cerita tentang Naaman disembuhkan oleh Allah adalah merupakan bukti adanya pemeliharaan Allah. Tidak hanya menyembuhkan Naaman dari kusta, tetapi Allah juga memberikan keselamatan. Allah menunjukkan betapa besarnya cinta kasih Dia berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada orang yang bukan Israel seperti Naaman. Naaman sadar bahwa dirinya terbatas sebagai manusia, sebab tidak seorang pun yang bisa menyembuhkannya dari penyakit kustanya itu. Akan tetapi ada saja petunjuk dari orang di sekelilingnya kepada Naaman untuk menjumpai seorang Nabi Israel yang bernama Elisa. Nabi Elisa punya kuasa penyembuhan yang berasal dari Allah sendiri. Maka ketika Naaman menjumpai Elisa, maka Elisa menyuruh Naaman untuk mencelupkan tubuhnya sebanyak 7 kali ke sungai Yordan. Naaman percaya kepada Elisa bahwa semua yang dikatakan Elisa adalah awalnya dari Tuhan, sehingga Naaman selalu mengajarkan bahwa harus selalu bersyukur dalam segala hal. Naaman sadar bahwa dirinya terbatas sebagai manusia. Mengapa kita membutuhkan pemeliharaan Allah? Karena kita manusia memiliki keterbatasan dan kerapuhan, sehingga kita sadari bahwa hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita dan mendorong kita ketika kita dalam kesulitan. Maka melalui pemeliharaan Allah akan memberikan kita pertama perlindungan, kedua perlindungan, kebutuhan, ketiga bimbingan, keempat penghiburan, dan kelima pertumbuhan rohani supaya iman dan karakter kita bertumbuh. Siapa yang dipelihara Allah? Allah adalah pemelihara seluruh umat manusia bersama dengan ciptaan lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Cinta kasih Allah berlaku untuk semua ciptaannya tanpa memandang perbedaan latar belakang, pendidikan, status sosial, dan perbedaan lainnya. Bahkan orang yang berkebutuhan khusus sekalipun selalu dipelihara oleh Allah, seperti orang buta, orang tuli, bisu, lumpuh, dan orang yang mengalami sakit. Maka di dalam kehidupan ini kita perlu setia kepada Allah untuk memahami kehendak-Nya, tetapi tetap andalkan Tuhan dalam segala hal, berharap dengan sabar akan pertolongan Tuhan. Jangan mengeluh dan putus asa. Sama halnya dengan bagaimana Allah menolong dan menyembuhkan Naaman, seperti itu juga Tuhan sanggup menolong kita dan memelihara hidup kita dalam situasi apapun itu juga. Kita tetap harus bersyukur. Sekianlah materi kita pada saat ini dan terima kasih. Oke, baiklah hadirin kami, kita sudah menonton video tadi kan? Sudah kan? Saya mau bertanya. Dari rangkaian video itu ada sekitar, kalau nggak salah tadi kurang lebih 5 menit. Kira-kira setelah kamu tonton video itu, apa yang ada di dalam benak? Coba dulu dijawab. Ayo, yang simpel-simpel saja, nggak usah pikirkan yang susah-susah. Coba Mutiara, apa yang ada dalam benak setelah kamu tonton video?
Sakit apa katanya kita? Sakit kusta. Jadi Allah sanggup menyembuhkan itu walaupun memakai dengan orang lain. Mari kita lihat satu persatu. Di materi Allah memelihara hidupku. Yang pertama tadi, ya, boleh dilihat, boleh dibaca. Bolehkah kalian baca? Boleh. Coba baca dulu yang pertama itu dari yang kuat. Allah adalah pemelihara hidup manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali. Memelihara berarti menjaga, merawat, menolong, dan memelihara. Ya, cukup sampai di situ. Menghayati pemeliharaan Allah, bahwasanya Allah memelihara hidup kita sebagai ciptaannya. Saya mau bertanya, hanya manusia kan ciptaannya? Enggak. Apa lagi? Iya, pohon itu termasuk ke dalam golongan tumbuhan. Apa lagi? Hewan. Ada itu hewan di air, ada hewan di udara, dan ada hewan di darat. Yang mungkin hari-hari penciptaannya berbeda, ya kan? Nah, di situ jelas dibilang bahwa Allah memelihara hidup manusia tanpa terkecuali. Dan memelihara itu ada menjaga, lalu cukupkah hanya menjaga? Tidak. Juga merawat. Setelah merawat bagaimana lagi? Menolong. Setelah menolong bagaimana? Menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada manusia. Coba bayangkan, keselamatan apa yang sudah Allah berikan kepada manusia? Dia rela kan? Dia rela memberikan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Nah, itu dia. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Apa dikatakan di sana? Bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan manusia. Ternyata jauh sebelum ciptaannya diciptakan Tuhan, Allah telah sediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu sendiri. Contoh manusia. Kenapa harus manusia yang terakhir diciptakan Tuhan? Kenapa nggak hari pertama? Kenapa nggak hari kedua? Kenapa nggak hari ketiga? Dan kenapa tidak hari kelima? Kenapa mesti tadi di hari yang terakhir? Karena memang Allah merasakan semua dulu yang menjadi kebutuhan daripada manusia itu lengkap diciptakannya, baru diciptakannya manusia untuk menikmati ciptaan Tuhan dan juga untuk memelihara. Maka ada mandat kepada kita. Mandat kepada manusia itu untuk memelihara ciptaan yang lain. Maka itulah makanya terakhir diciptakan Allah manusia itu sendiri. Ada yang mau Alkitab? Coba dibuka dulu di Mazmur 23 ayat 1. Ayo berlomba. Mazmur 23 ayat 1. Adakah yang sudah dapat? Mazmur 23 ayat 1 sudah dapat? Coba bacakan yang kuat. Iya. Coba kita sebutkan bersama. Tuhan, ayo. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya. Kalau yang namanya gembala berarti memperhatikan kebutuhan daripada yang digembala. Berarti kita sebagai manusia tidak kekurangan apapun asalkan kita mau mengandalkan Tuhan. Demikian juga halnya di 2 Korintus 9 ayat 8 menjanjikan bahwa Allah dapat melimpahkan kasih karunia sehingga kita berkelimpahan untuk pekerjaan yang baik. Dalam arti segala kebutuhan manusia itu baik kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani sudah dipersiapkan oleh Allah. Lalu di sini jelas ya di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Kalau kita baca nanti bisa kamu baca di rumah di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Kita baca dia dari awal sampai akhir. Dia menceritakan tentang perjuangan daripada Raja Aram yaitu Naaman. Bagaimana dia mulai terjatuh sakit dengan penyakit kustanya sampai dia sembuh. Siapa pernah dengar penyakit kusta? Siapa pernah dengar penyakit kusta? Mendengar kata itu aja. Apa yang kalian dengar? Penyakit kusta? Nah, itu pernah dengar. Siapa tahu apa itu penyakit kusta? Ayo. Yang sederhana saja, nggak usah yang jauh-jauh. Apa itu penyakit kusta ya? Iya betul sekali. Penyakit kulit yang mungkin dia kalau pada zaman dahulu dia
Pergilah ke sungai Yordan dan celupkanlah berapa kali coba? 7 kali. Iya. Pergilah ke sungai Yordan dan celupkanlah tubuhmu sebanyak 7 kali. Kenapa harus 7 kali ya? Dan itulah memang perintah daripada Elisa berdasarkan kuasa daripada Tuhan. Dengan rasa percaya dan bahwasanya itu adalah petunjuk Tuhan, Raja Aram tadi, Naaman tadi, pergi dia ke sungai Yordan. Dicelupkannya badannya selama 7 kali. Apa yang terjadi setelah celupkannya? Penyakit kustinya tadi sudah sembuh. Seketika itu dia mencelupkan badannya 7 kali, seketika itu juga telah dia sembuh dari penyakit kustinya itu. Begitu ajaib kan anak-anak? Begitu ajaib kan? Ajaib. Sekarang saya mau bertanya, yang ajaib itu perbuatan siapa? Tuhan. Iya, perbuatan Tuhan, bukanlah perbuatan manusia. Setelah dia mencelupkan itu maka dia sembuh. Tapi apakah Naaman setelah sembuh langsung pergi dia lagi ke negaranya? Tentu tidak. Dia ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan saya. Sampai dia berpikir memberikan hadiah kepada Elisa. Ada saja Elisa itu menolak hadiah daripada dia. Jangan berikan hadiah itu kepada saya, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti itu ya. Lalu, mengapa kita membutuhkan pemeliharaan Allah? Masa? Kenapa kita butuhkan? Kenapa kita membutuhkan itu? Ya jelas, karena manusia memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan kan? Nah, coba dulu saya tanya kalian. Kalau kerja kalian dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, capek nggak? Capek. Itu tandanya kita punya keterbatasan. Bisa nggak mutiara terbang? Ya itu tandanya bahwa kita punya keterbatasan. Bisa nggak Jeremia berenang di air selama 1 tahun? Itu tandanya bahwa manusia itu punya keterbatasan. Dalam artian, dengan adanya keterbatasan kita itu, dengan adanya kerapuhan hati kita, maka kita membutuhkan pemeliharaan dari Allah. Ya, kita membutuhkan pemeliharaan daripada Allah. Supaya bagaimana? Supaya kita terselamatkan dari apa? Dari berbagai pergumulan hidup, kesulitan, kejanggalan yang dihadapi di dalam hidup ini. Maka dengan adanya pemeliharaan Allah itu, maka kita diberikan yang pertama itu apa katanya? Apa katanya itu? Perlindungan dan pemeliharaan dari bahaya, kesulitan dan ancaman. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar termasuk juga air, udara dan makanan. Yang ketiga, kita membutuhkan bimbingan dari Tuhan supaya bagaimana? Supaya mampu hidup. Yang keempat, kita membutuhkan penghiburan, apalagi ketika kita dalam situasi berduka. Kita butuh penghiburan yang luar biasa daripada Tuhan. Yang terakhir, kita juga membutuhkan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Dan karakter supaya bertumbuh demi hari sehingga tidak menetap. Berarti iman kita boleh bertumbuh ketika kita meyakini bahwa Allah yang memelihara hidup kita. Seterusnya, coba lihat ini. Ada berapa gambar ini? Ada berapa gambarnya? 3. Sepertinya benar ya. Yang pertama itu gambar apa? Pematang sawah di pinggiran sungai. Yang mana di situ ada kita lihat orang gelap. Gambar kedua apa itu? Yang kedua yang bawah hewan anjingnya, ada anak anjing di situ. Yang ketiga gambar apa itu? Bunga.
itu akan mati. Jika Tuhan tidak menciptakan matahari sebagai sumber energi kepada makhluk hidup ini, apa yang terjadi? Maka makhluk hidup ini akan mati, tidak akan bertumbuh. Maka Allah itu adalah pemelihara manusia, tapi tidak hanya manusia, juga pemelihara hewan dan tumbuhan. Cinta kasih Allah berlaku untuk semua ciptaannya. Kalau kita manusia tidak dipandang Tuhan, sama kita di hadapan Tuhan. Yang cantik, yang tidak seberapa cantik, yang putih kulitnya, yang hitam, yang kaya, yang miskin, kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu sombong, ya, tidak perlu sombong. Sama halnya kayak Elisa tadi. Kita ada baiknya kita tetap ramah kepada sesama kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah sama di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah selalu memelihara hidup daripada segala ciptaannya, termasuk juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini ada gambar apa itu coba? Kebaktian. Maka di dalam kehidupan kita ini kita perlu setia kepada Tuhan. Salah satu yuk daripada kesetiaan kita tetap beribadah kepada Tuhan, termasuklah itu kebaktian. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus beribadah? Coba saya tanya kalian. Kalau nggak beribadah, kenapa rupanya? Karena beribadah itu tujuan kita beribadah adalah menyerahkan jiwa kita, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya segala yang kita kerjakan Tuhan yang menentukan yang terbaik. Supaya dalam kesulitan kita ditolong oleh Tuhan. Supaya dalam suka dan duka Tuhan bekerja dalam diri manusia. Jadi di sini kita dibilang jangan mengeluh. Pernahkah anak didik kami mengeluh? Pasti pernah ya. Dikurangi aja uang jajan pasti mengeluh ya nantinya. Berapa biasanya jajan murah dikasih mama? 2.000. Kalau contoh dikasih jadi 1.000, bagaimana perasaannya? Mengeluh kan? Ih, masa dikurangi mama ini jajan? Dalam hal apa lagi kau mengeluh sering? Pokoknya mengeluh itu sering terjadi ketika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh, kamu berharap kamu ganti sepatu tiap minggu untuk beli mamamu, lalu kamu mengeluh. Contoh, pakai uang nggak diberikan mama. Siapa sih yang sudah punya handphone pribadi? Coba tunjuk tangan. Sudah ada kan? Baiklah, kalau belum ada, berarti masih menggunakan handphone orang tua. Dan itu tidak perlu untuk kalian pada saat ini. Yang perlu bagi kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi jangan pernah kita katakannya jangan mengeluh. Supaya tidak mengeluh kita apain kita? Banyaklah bersyukur. Ya, banyaklah bersyukur. Jangan putus asa, ya. Jangan kalau sesuatu itu contoh soal matematika susah kita kerjakan. Setelah susah kita kerjakan langsung kita putus asa. Saya tidak mau lagi mengerjakan itu salah. Ya, itu tidak tepat. Tapi yang pasti sesulit apapun soal yang diperhadapkan dengan anak didik kami, baik soal apapun itu, baik soal matematika atau yang lainnya, kalau kita katakan itu mudah, maka hati kita akan mau mencoba sehingga bisa. Ya, jadi itu pesannya kepada kita. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Tetapi harus ngapain kita? Bersyukurlah atas pertolongan Tuhan. Jadi jangan mengeluh, jangan putus asa, tetapi bersyukur. Ingat ya, diingat itu. Nah, kemudian ya, setelah kita mempelajari materi ini, dapat kita bilang bahwasanya dalam hidup kita ini rupanya tidak adalah artinya kalau kita bukan bergantung kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab apa yang kita lakukan kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang memelihara, semuanya adalah sia-sia.
belakang. Itu pun seperti itu ya. Oke. Dah, letak di sini. Dah. Oke, lepas. Silakan duduk dulu di kelompok masing-masing. Gak bisa lagi nanti pasti 5. Kita pas 10 lah. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Jangan digeser ya kan? Jangan digeser ya kan? Ya, silakan duduk di kelompok masing-masing. Sebelum saya tugasi dengan tugas kelompok, ada baiknya kita ice breathing sejenak. Mari kita berdiri di samping kita. Ayo keluar dari kursinya. Kalau si Jeremy nggak fokus dia ya. Ya Jeremy, keluar dari kursinya. Cepat-cepat. Dan kita lanjut nanti. Sudah bisa kan kita mulai? Sudah. Kita mulai kan? Coba baju dulu kau Jones. Nanti
depan. Maka isilah dengan hasil kelompokmu secara maksimal. Karena dipresentasikan nanti ke depan ya. Paham anak-anak kami? Ada mau ditanyakan dari situ? Di situ coba lihat nomor 3. Sebutkan contoh bentuk pemeliharaan Allah di sekolah. Apa yang bentuk pemeliharaan Allah di sekolah yang kamu lihat? Yang dilihat oleh kelompokmu. Lalu di keluarga, nanti ceritakan di situ ya. Diceritakan. Paham? Silahkan kerjakan dengan waktu yang saya berikan sekitar 10 menit cukup? Cukup 10 menit? Cukup anak-anak? Oke, saya tambah 5 menit lagi. Hampir saya seperempat jam. Silahkan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi diperhatikan siapa anggota kelompoknya nanti yang tidak aktif, itu nanti disuruh membaca di depan. Maka berusaha aktif semuanya. Berusaha aktif semua. Silakan. Silakan diskusikan nomor 1, nomor 2, udah bisa langsung kerja kalian sambil menulis dia. Itu aja buat apa? Sambil kerja atau sambil menulis apa sih? Ini satu. Ini aja coba. Diskusikan sama anggota kelompok yang lain. Ini si Fiona menulis, kalian berdiskusi sama ini. Kau yang berdiskusi kalau sapi yang menjawab ini biar cepat. Dan lama. Ayo. Langsung diskusikan aja satu. Aktif ini satu.
ya kan? Berarti kerjanya kerja kelompok, bukan kerja pribadi. Ayo, ayo, ayo. Langsung dulu ya. Selesai. Putus asa sesuai dengan materi kita tadi. Hah? Putus asa sesuai dengan materi kita tadi. Dan apa yang kita lakukan? Sungguh sih. Kok tidak saling kembali itu tadi? Lupa.
Ini nomor 4 ini. Satu berdiri aja. Sudah siapkan kelompok 1? Sudah Nadi? Sudah Jeremy? Belum, cepat-cepat. Kelompok 2 udah? Buruan. Sudah selesai. Sudah siap bilangnya? Sudah siap? Sudah? Nomor 4 sudah? Kelompok 2 udah? Belum? Sudah nak? Sudah selesai? Belum? Coba tutup kalau lagi ini sudah? Sudah bisa kan? Sudah selesai kelompok 1 sudah? Tinggal orang ini ya. Ayo cepat nak. Cepat nak. Buruan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo. Ayo. Sudah selesai? Sudah? Sudah kelompok 2? Waktunya habis, kita dianggap selesai, kita bekerja kelompok. Maka saya meminta kesediaan kelompok siapa yang duluan? Kenapa tidak mau? Atau saya yang menentukan? Kelompok siapa duluan? Ayo. Kelompok siapa? Ya, silakan kelompok 2. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, di situ aja, biar nggak terhalang dengan apa yang fokus. Di situ aja, dia sampai ke sana, biar nggak terhalang yang fokus apa. Geser ke arah pintu, nggak apa-apa. Arah lempung kan sih, arah lempung kan sih. Nah, dah. Silakan
melengkapi, iya ya. Kalau ada yang mau dilengkapi boleh dilengkapi oleh teman kelompok 1. Silakan. Ada yang mau dilengkapi? Betul-betul sudah pas. Kalau begitu saya mau melengkapi. Kalau nggak ada dari kelompok 1 yang melengkapi. Terkait tadi dengan permasalahan yang nomor 3. Di situ bentuk pemeliharaan Allah di dalam keluarga. Apa yang dibuat dari jawaban? Kita bisa menerima kasih sayang dari orang tua kita dengan tipuan dan dengan kebijakan. Kita menerima kasih sayang dari orang tua. Itulah bentuk pemeliharaan Allah. Tentu Allah di situ adalah memberikan orang tua kita yang baik hati. Tentu Tuhan menunjukkan orang tua kita yang bisa mengarahkan kita, membina kita, dan juga membimbing kita ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita supaya mempunyai karakter, ya kan? Bagaimana kita supaya mempunyai karakter? Coba saya pertanyakan kepada kelompok 1. Bagaimana halnya jika kamu menemukan orang tuamu yang jarang kamu jumpa di rumah oleh karena kegiatan yang mungkin yang padat di rumah? Jarang kamu jumpa di rumah sehingga mungkin jarang kamu berbicara dengan orang tuamu. Karena dia pulang, kamu sudah tidur. Bagaimana kamu menanggapi? Tetakkah kamu rasakan kasih sayangnya? Itu maksud saya. Tetap kamu rasakan kasih sayangnya? Tetap. Pasti ketika dia nanti ada waktunya, pasti dia menyempatkan untuk memberikan kasih sayangnya kepada kamu sebagai anak-anaknya. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 1. Boleh dulu. Kelompok 2 tadi ya? Kelompok 2. Ya. Sekarang saya berikan waktu kepada kelompok 1. Silakan ke depan. Oke. Jangan saudara-saudara karena di sini saja. Halo. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Aurelia Syamsi. Perkenalkan, nama saya Neni Syamsi sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Jeremia Sibarani sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rizwana sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Neni Brian sebagai anggota kelompok. Kami akan membaca hasil satu sebutkan tiga bentuk pemeliharaan Allah yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. A. Nafas kehidupan. B. Memberkati segala pekerjaan kita. C. Tidak memandang fisik. 2. Jika kamu mengalami kesulitan atau masalah, apa yang kamu lakukan agar merasa tetap percaya bahwa Allah memelihara kamu? Bersyukur kepada Tuhan supaya apa pergumulan boleh dijalani dengan baik. 3. Sebutkan contoh untuk pemeliharaan Allah di sekolah. Kami bisa belajar dengan baik jika dengan teman-teman bersama dan juga Bapak Ibu guru mengarahkan kami ke arah yang lebih baik. Di keluarga, bentuk Tuhan memberkati keluarga kami dengan kesehatan dan juga memberkati pekerjaan orang tua. 4. Tuliskan kalimat ucap syukur yang ingin kami ucapkan.
Dan mereka sudah berusaha, terima kasih buat anak didik kami seluruhnya, sudah berusaha membuat segala apa yang kamu pikirkan ke dalam kertas tersebut, dan sudah berusaha tadi sebagian membuatnya dengan tepat, ya. Sudah berusaha tadi membuatnya dengan tepat. Seperti permasalahan yang nomor 1, sebutkan 3 bentuk pemeliharaan Allah yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti kita tidak bisa hidup kalau bukan karena Allah yang memelihara. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja kalau bukan Allah yang memelihara. Kita juga tidak bisa bertumbuh dan berkembang kalau bukan Allah yang memelihara. Coba bayangkan ketika kamu lahir, masih dengan suara yang masih bayi. Bisa nggak kau sampai sekarang kelas 5 SD tanpa pemeliharaan Allah? Tentu tidak bisa. Itu adalah pekerjaan Allah. Lalu yang nomor 2, jika kamu mengalami kesulitan atau masalah, apa yang kamu lakukan agar merasa tetap percaya bahwa Allah memeliharakan? Jelas tadi dibuat di pembahasan kita di materi itu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Tidak boleh putus asa, tetapi kita harus tetap berjuang dan bersyukur bahwa kita tetap berharap setiap masalah atau pergumulan yang kita hadapi ada jawabannya pada Allah. Kemudian yang berikutnya, sebutkan bentuk pemeliharaan Allah di sekolah, di rumah. Tentu di sekolah kamu bisa belajar dengan tenang. Ada orang sekarang, sebayangmu kelas 5 SD, tidak bisa mereka belajar dengan tenang oleh karena situasi mungkin ruangannya rusak, lagi di sana peralatannya pun tidak lengkap. Ada yang juga yang masih mejanya cuma 2 di dalam satu kelas. Padahal kita di sini sudah lengkap semua dan bisa kamu nikmati. Itu adalah oleh karena pemeliharaan Tuhan. Jumpa lagi kamu dengan bapak ibu guru yang bisa mengarahkan kamu, membimbing kamu ke arah yang menjanjikan. Kemudian di keluarga, coba bayangkan jika keluargamu tidak ada. Apa yang ada dalam benakmu? Apakah kamu bisa hidup? Tidak bisa hidup. Karena kamu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang tua, tanpa sanak saudara. Tentu di dalam keluarga itu juga Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah, maka kamu bisa tiap hari datang ke sekolah dengan biaya sekian. Coba bayangkan seberapa banyak jajan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. Pernah nggak kalian hitung? Semuanya itu bukanlah dari siapa-siapa, tapi itu adalah asalnya dari Tuhan. Maka kita perlu syukur. Kemudian yang terakhir, tuliskan kalimat ucapan syukur yang ingin kamu ucapkan atas pemeliharaan Tuhan. Tentu ini adalah terakhir. Oleh karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan orang tuaku yang baik, sanak saudaraku yang baik, sehingga kami boleh berkegiatan kami sehari-hari boleh berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan saya bisa tempat belajar yang nyaman. Engkau juga sudah mempertemukan saya dengan guru-guru yang baik. Betul atau tidak? Kamulah yang menyaksikan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bisa memberkati pekerjaan orang tuaku sehingga biaya kami sehari-hari boleh terpenuhi di dalam. Jadi di dalam materi kita Allah memelihara hidup ini yang pasti adalah kita bergantung kepada Allah. Anak didik kami sekalian, ya, boleh dipelajari untuk selanjutnya tentang Allah memelihara Allah. Tetapi untuk materi kita pada saat ini cukup sampai di sana. Tetapi lihat di bukunya nanti, ya, di bukunya di situ ada jelas dia di halaman 30, ya, coba lihat di halaman 30, yaitu mengenai karakter daripada tokoh yang ada dalam cerita tadi Allah memelihara Allah. Ada Naaman, ada Raja Israel, ada Nabi Elisa. Bolehlah dikerjakan di rumah ya, boleh dikerjakan di rumah menjadi PR-nya, boleh dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita periksa kembali satu-satu dan semua saya harap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Paham anak didik sekalian? Ya, demikianlah mungkin materi dari Ibu. Jika ada yang kurang lebih dari pertemuan kita kali